Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nugraha. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis keanekaragaman tanaman kana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jenis tanaman kana. Yang telah familiar sejak dahulu bagi masyarakat Indonesia adalah spesies Kana indica. Peneliti mengenai hubungan kekerabatan tanaman kana pernah dilakukan sebelumnya oleh Prince yang menggunakan pendekatan molekuler untuk menganalisis hubungan kekerabatan antara spesies dalam familiar Canaceae. Peneliti mengenai tanaman kana melalui pendekatan karakter morfologi masih jarang dilakukan. Padahal peneliti mengenai hubungan genetik antara organisme melalui pendekatan morfologi juga dibutuhkan, sebab karakter morfologi mudah dilihat sehingga dapat lebih cepat dan mudah dalam memperoleh data dalam pengelompokan atau menghubungkan kekerabatan suatu organisme. Maka untuk memaksimalkan potensi jenis kana lainnya, diperlukan suatu peneliti untuk mengetahui pengelompokan di antara spesies tanaman kana. Lanjut materi kedua. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penentuan sampel dan lokasi sampling. Pendekatan karakter morfologi yang digunakan sebagai parameter peneliti. Persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk pengambilan sampel, mengumpulkan spesimen berupa organ vegetatif, daun, batang, rimpang, dan organ genetik, bunga, pola buah, tanaman, sampel dari lapangan, pendataan karakteristik morfologi spesimen berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, lalu kemudian melakukan pengelolaan dan analisis data untuk pengelompokan. Yang kedua melalui dua tahap, yaitu secara deskriptif dan menggunakan dendrogram berupa penogram. Lanjut. Hasil. Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif terhadap ketujuh jenis tanaman kana yang digunakan sebagai sampel dalam peneliti ini, terdapat perbedaan yang menjadi ciri khas pada setiap spesies, terutama pada bagian-bagian bunga dan daun. Untuk lebih memudahkan dalam mengetahui perbedaan setiap jenis tanaman kana yang diteliti, maka dapat disusun kunci determinasi tanaman kana. Ini ada data-data secara deskriptif yang menghasilkan kunci determinasi di atas. Selanjutnya diolah kembali menggunakan program komputer SPSS 16,0. Proses analisis data dilanjutan ini dapat menggunakan sebagai bukti pendukung adanya hubungan kekerabatan berdasarkan karakter morfologi di antara ketujuh sampel tanaman kana, dan hasil dapat divisualisasikan melalui dendrogram pada gambar 1 yang di bawah ini. Dendrogram pengelompokan 21 sampel tanaman kana berdasarkan karakter morfologi. Ini keterangannya yang di bawah. Langsung lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya data yang ada harus dikonfirmasi kembali menggunakan analisis komponen utama. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bobot nilai karakter pembedaan dalam setiap pemisahan individu. Hasil analisis PCA yang divisualisasikan dalam tabel 1 deskriptif komponen-komponen nilai dari setiap karakter yang digunakan sebagai parameter peneliti dan nilai dengan diskriminasi
0,5 merupakan nilai yang dianggap paling berpengaruh dalam pengelompokan. Lanjut, ini tabel 1, nilai matriks komponen 30 karakter pembedaan dari 3 komponen utama pada 21 OTU tanaman kana. Ini tabelnya yang di bawah. Lanjut, berdasarkan konstruksi dendrogram, pengelompokan yang berbentuk pertama kali adalah kelompok 1, meliputi kelompok C indica, C Cepici, dan kelompok 2 meliputi kelompok C King Humbert, Bengal Tiger, dan C Orange Punch dengan nilai kesamaan paling kecil yaitu 24,6. Kedua pengelompokan kembali yang terjadi keempat anggota kelompok 2 menunjukkan bahwa kelompok C Cleopatra lebih dekat dengan kelompok C King Humbert pada nilai kesamaan 76,5 sehingga menjadi suatu kelompok. Lanjut, berbentuk kelompok antara golongan sendiri dapat terjadi karena masing-masing golongan, baik tingkat spesies maupun varietas, pasti memiliki ciri atau sifat khusus yang tidak dimiliki oleh golongan lainnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Karakter morfologi yang paling berpengaruh dalam mengelompokkan ketujuh sampel spesies dan varietas tanaman kana dalam dendrogram berdasarkan hasil analisis PCA mulai dari nilai paling tinggi sehingga paling rendah adalah lebih Staminodea, panjang Staminodea, panjang outer perigonium, warna tepi daun, ketebalan rimpang, warna Staminodea, bentuk Staminodea, tipe ujung daun, sifat stigman, lebar inner perigonium, jumlah Staminodea, panjang inner perigonium, sifat helaien daun, lebar daun, warna batang dan warna braktea, dan warna permukaan daun. Saran. Masih diperlukan penelitian terhadap berbagai spesies atau varietas tanaman kana selain yang digunakan sebagai sampel. Dalam peneliti ini melalui berbagai pendekatan untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh berbagai spesies atau varietas tanaman kana lainnya. Cara pendaftaran tanaman agar diakui sebagai plasma nutfah. 1. Sesuai Permentaan Nomor 1 Tahun 2006 tentang syarat penanaman dan tata cara. Kedua, varietas tanaman. Varietas lokal dapat didaftarkan ke kantor PVT PP oleh. Yang ketiga, pemerintahan daerah atau gubernur atau bupati sebagai perwakilan dari masyarakat. Keempat, peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Permentaan OT 140/7/2011 tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Pasal 10. Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPPT PP sesuai formulir model 01. Pasal 10 ayat 2. Permohonan sebagai dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi keterangan sebagai berikut. Poin ke-1, nama dan alat lengkap pemohon. Poin kedua, status pemohon, perorangan atau badan hukum. Poin ketiga, akta pendidikan dari perubahannya. Poin keempat, nomor pokok wajib pajak NPWP. Poin kelima, tujuan keperluan eksplorasi SDG. Poin keenam, ruang lingkupan kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia yang berangkutan. Poin ketujuh, jenis dan jumlah SDG yang dicari. Poin kedelapan, lokal eksplorasi SDG yang dituju. Poin ke-9, fasilitas yang dimiliki. Poin ke-10, metode eksplorasi. Poin ke-11, jangka waktu eksplorasi yang akan dilakukan. Poin ke-12, padia dan kesepakatan bersama mutually agreed term atau MAT dari pemerintahan daerah atau ketua adat atau suku suatu formulir model 2. Yang selanjutnya, untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 selain melengkapi keterangan mana dimaksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan poin ke-1, keterangan intensi pemerintahan badan hukum dan atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon, dan poin kedua, naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohonan dengan mitranya. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya masih dalam tahap belajar. Mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.